Jadi kalau Anda ingin detilkan lagi, kita temukan detilnya. Subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detil. Saking terang, jelas, dan detilnya, Allah meminta kita menjaga waktu-waktu sholat itu dengan komitmen menunaikan sholat yang dimaksudkan. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Maka bila engkau telah mengetahui waktunya terang dan jelas, jaga, saling menjaga untuk mengingatkan waktu-waktu sholat itu, dan tunaikanlah sholat itu dengan keadaan yang paling khusyuk, terlebih sholat-sholat pertengahan. Karena itu, jika ada sekali lagi yang bertanya, apakah ada waktu-waktu sholat dalam Al-Quran? Kita jawab, bukan hanya ada, tapi sangat terang dan jelas. Dan diminta dengan jelas dan terang itu untuk menjaga dan menunaikannya dengan khusyuk. Namun bila ada yang mengatakan tidak ada waktu-waktu sholat dalam Al-Quran, walaupun saya mengerjakannya, ini patut diduga dua hal terjadi pada dirinya. Kalau bukan dia belum bagus baca Al-Quran, belum mengetahui isi Quran karena jarang berinteraksi dengan Quran, boleh jadi karena keadaan imannya yang melemah. Karena bagi orang beriman, dia pasti akan mengetahui waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh orang beriman itu akan jelas baginya nampak tentang waktu-waktu sholat itu. Sekali lagi, kalau bukan karena kurang baca Al-Quran, boleh jadi karena kurang kuat keadaan imannya. Dan yang paling menarik adalah di saat setiap insan beriman mulai mencoba khusyuk untuk menunaikan sholat, ternyata masih ada orang yang baru ingin mengetahui kapan waktu sholat itu dikerjakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, dan membimbing kita ke jalan terbaik yang diridhoinya. Setiap komitmen dalam berkeyakinan tentu membutuhkan pembuktian untuk menampakkan akan keseriusan dari komitmen berkeyakinan yang dimaksudkan. Seperti halnya seseorang yang mengatakan kepada pasangannya, "Aku sangat mencintaimu," dan yakinkan itu di dalam jiwamu dengan komitmen yang sangat tinggi. Tentu semua itu membutuhkan pembuktian. Karena itulah dia membuktikan cintanya dengan cara menikahinya, dengan cara berkomitmen memberikan perhatian, pelayanan, kasih sayang, dan turunan-turunan lainnya. Komitmen keyakinan tertinggi dari seorang manusia adalah komitmennya untuk menjadi hamba berketuhanan yang menuhankan dan memberikan pembaktian khusus kepada zat yang ia pusatkan sebagai Tuhan. Bagi seorang muslim, tentu saja pusat kebertuhanannya akan diserahkan, dipasrahkan, dan ditujukan kepada satu zat yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah ketika seorang muslim berkomitmen untuk berkeyakinan teguh menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa syariat disebut dengan iman, yakin tanpa ragu, maka secara logis konsekuensinya ia mesti membuktikan kebertuhanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, bagaimana engkau membuktikan bahwa engkau yakin bahwa Allah adalah Tuhan?
bahwa engkau menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus menunjukkan ekspresi keimanan itu, keyakinan tanpa ragu itu dengan sebuah pembuktian. Disinilah ayat-ayat Al-Quran menghadirkan pesan-pesan penting yang tegas dan lugas dari firman Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba yang telah meyakini tanpa ragu akan keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14 di antara sekian ayat yang menegaskan tentang pesan penting ini. Allah berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Innani anallah, sungguh aku tegaskan, kata Allah, akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Maka ketika seseorang telah meyakini, mengimani tanpa ragu untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan segala pembuktiannya, baik secara ilmiah, logis ataupun dalil-dalil lain yang menguatkannya, konsekuensinya dia harus membuktikan keimanannya kepada Allah. Maka Allah tegaskan, fa'budni, buktikan keimananmu itu, keyakinanmu kepadaku dengan cara menyembahku. Bila kita bertanya bagaimana cara menyembahmu ya Allah, maka Allah kemudian tegas menyampaikan, wa aqimis salata li dzikri. Maka tunaikanlah salat sebagai pengingat kepada aku, pengingat imanmu yang meyakini aku sebagai Tuhan, pengingat penghambaanmu kepada aku, pengingat kepasrahanmu kepada aku. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah salat, maka salat menjadi bagian dari pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang menyambungkan hubungan kita secara rabbani dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah menugaskan di antara pesan-pesan penting kepada setiap nabi dan rasul yang diutus untuk memberikan penjelasan akan pedoman-pedoman kehidupan kepada setiap umat di masanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian pesan penting itu Allah perintahkan kepada mereka untuk mempraktekkan dan mengajarkan salat kepada setiap umatnya. Demikian Nabi Musa diperintahkan untuk menunaikan salat seperti di Quran surah Taha ayat 14 yang tadi saya bacakan ketika Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Demikian Nabi Isa alaihi salam pun mengatakan bahwa beliau diwasiatkan untuk menunaikan ibadah salat ketika Allah merekam pula penegasan ini di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya surah ke-19 Maryam di ayat 31. Wa ja'alani mubaraka aynama kuntu wa awsani bis-shalah. Dan Allah telah menjadikan untukku keberkahan dalam setiap keadaan, setiap kondisi, dan mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku dengan padat, singkat, dan tegas lugas untuk menunaikan salat. Demikian pula Nabi Yahya alaihi salam, ketika beliau ingin bermohon kepada Allah, maka beliau praktekkan lewat salat. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38 sampai 39 itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka biyahya. Demikian Nabi Ismail alaihi salam bahkan mewasiatkan kepada seluruh keluarganya untuk menunaikan ibadah salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-55 Allah tegas menyampaikan wasiat Nabi Ismail kepada keluarganya, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan beliau pernah terekam memerintahkan pada seluruh keluarganya untuk menunaikan ibadah salat. Salat adalah hal yang sangat penting untuk membuktikan keimanan. Salat adalah hal yang sangat penting untuk menjaga online dan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ketersambungan yang kuat itu hadirlah kemudian perlindungan, penjagaan dan pemberian keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sangat dipahami dengan jelas dan sangat dimafhumi dengan logika yang nyata kalau Nabi Muhammad SAW, Rasul yang sangat istimewa, penutup para nabi, sudah pasti pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat sekaligus menyampaikan dan mengajarkan risalah ini kepada seluruh umat beliau sampai kehidupan ini berakhir.
Karena beliau Rasul yang istimewa, penutup para nabi dan rasul, maka perintahnya pun Allah berikan dengan cara yang istimewa. Diundang langsung keharibaannya melalui prosesi Isra dan Mi'raj itu, maka diperintahkan untuk menunaikan dan menyampaikan risalah ini serta mengajarkannya kepada umatnya. Maka kita dapati misalnya perintah-perintah dalam Al-Quran yang ditujukan langsung sebagai pembuktian keimanan kepada Allah dalam hal menunaikan salat. Al-Baqarah di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya yang hak, walaupun tak mampu memandangnya pada saat itu, meyakini tentang adanya malaikat yang mencatat dengan sifat gaibnya, meyakini tentang alam-alam yang tak nampak dalam pandangannya, maka dia membuktikan keyakinannya kepada Allah itu dan seluruh hukum yang mengikat dengannya dengan cara menunaikan ibadah salat. Yang paling menarik, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, karena Al-Quran pedoman yang sempurna, melintasi setiap zaman, tidak ada celah di dalamnya, menjadi petunjuk berkehidupan di setiap generasi sampai kehidupan berakhir. Maka Al-Quran memberikan penjelasan yang utuh, yang sempurna, yang bahkan detailnya dijelaskan melalui sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika sholat sebagai ibadah yang terpenting, sebagai pembuktian iman, jika sholat mengoneksikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah barang tentu kita harus bertanya, ya Allah, apakah ada kejelasan waktu dalam menunaikannya? Kita memahami bahwa secara teknis penjelasan-penjelasan cara menunaikan dari awal sampai dengan akhir tentu sudah barang tentu sekali lagi akan banyak memakan tempat jika dijelaskan di dalam Al-Quran. Paling logis dijelaskan lewat petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa diamati dengan jelas, dilihat bagaimana prakteknya, diajarkan dengan sempurna. Namun dalam segi waktunya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Rasulullah SAW sebagai penjelas kapan itu ditunaikan, sehingga Nabi mudah kemudian mengajarkan kepada kita dengan prakteknya sempurna dari awal sampai akhirnya. Disinilah indahnya kita temukan Al-Quran memberikan satu gambaran penjelasan dengan sangat utuh, bahkan terperinci. Waktu sholat di dalam Al-Quran. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, bukan hanya memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat secara jelas dan ketetapannya. Di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-103 Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Perhatikan kalimatnya, Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Perhatikan ujung ayatnya, Inna as-salata, sungguh salat itu, 'alal mu'minina, bagi setiap insan yang beriman, kitaban mawquta, telah ditetapkan dengan jelas ketentuan waktunya. Dalam bahasa bebasnya, orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui penjelasan-penjelasan waktu sholat yang Allah terangkan. Ditetapkan kepada mereka waktu-waktunya yang sangat jelas. Jadi bukan sekedar Allah meminta kepada kita untuk membuktikan keimanannya lewat sholat, tapi kata Allah, saya tegaskan, saya terangkan pula kepada kalian waktu-waktu kapan kalian menunaikan sholat itu. Satu, kita bertanya, bagaimana kemudian penetapannya ya Allah? Maka dijawab selanjutnya, ditetapkan dalam setiap pergantian antara waktu, PAW, dalam setiap hari. Tadi kata Allah, bagi orang beriman, kami tetapkan waktu-waktu menunaikan sholat. Kita tanya lagi, kapan waktunya ya Allah? Kata Allah, dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari, aku tetapkan waktunya. Baik, Allah berfirman di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah, aqimis salata, tunaikanlah salat. Yang dimaksudkan itu, ya, lidulukis syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang
sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu, ya, mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun, ya, mulai sedikit bergeser. Maka muncul dulu ke syamsi itu, bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur saat ini, ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam, wa Qur'an al-fajr, sampai nanti tiba waktu fajar, ya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, dan di waktu fajar itu ada salat juga yang spesial yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah menyaksikan semua salat yang lainnya, tapi berkumpul kemudian para malaikat di waktu fajar dengan spesial di dalamnya. Dari zuhur membentang sampai dengan ke waktu fajar. Kita akan lihat detailnya bagaimana itu. Kapan diaturnya? Maka ditegaskan lagi Quran surah ke-11 ayat ke-114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Hei, kata Allah, tunaikan salat yang dimaksudkan. 5 waktu itu secara umumnya aku jelaskan di setiap pergantian antar waktu. Di 2 ujung siang, dari subuh sampai dengan petang asar. Wa zulafam minal lail, kemudian ketemu maghrib dengan isya'nya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau engkau kerjakan, kamu meloreh nilai kebaikan, mendapatkan pahala yang bisa menggugurkan kejelekan-kejelekanmu. Baik, masih umum ya Allah. Ya, detailnya seperti apa? Maka turun lagi kemudian dijelaskan spesifik waktu pergantian antar waktu itu dalam sehari. Kalau tadi masih umum, ya, zuhur berganti, siang berganti ke sore, sore berganti menjelang ke malam, ya, malamnya tiba, kemudian muncul fajar, masih umum disebutkannya, ya. Kemudian dijelaskan lagi secara spesifik waktunya. Muncul Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat 17 sampai dengan 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Baik, detailnya kata Allah, fasubhanallahi, ayat 17-nya, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasbih ini teman-teman sekalian, bertasbih, menyucikan, memuji Allah Subhanahu wa taala, akarnya dari kata subhah, dan subhah itu nama lain dari kata shalah. Ya, makanya dari lisan Nabi mengatakan subhah itu shalah, ya, subhah itu salat. Karena itulah perintah untuk menerima ibadah salat ketika Allah meminta Nabi, ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu menghadap kepada Allah, diperintahkan untuk menunaikan ibadah salat, maka perintahnya dimulai dengan kalimat subhan. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jelas. Maka fasubhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka kata Allah, bertasbihlah engkau, tunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala hina tumsuna, ya, di waktu petang menjelang malam. Muncul di sini, ya, petang menjelang malam. Saat matahari mulai akan tenggelam, ya, matahari mulai tenggelam. Ya, di ayat lain disebutkan tenggelam ini disebut dengan maghrib. Terbitnya di masyrik, tenggelam di maghrib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib. Maka tumsun menyebutkan waktu maghrib. Masya Allah. Wahina tusbihun, subuh. Masya Allah. Di Quran surah ke-17 ayat 78 disebut dengan fajar. Di sini dinamakan dengan subuh. Maka dia punya 2 nama, fajar dan subuh. Nah, di ayat 18-nya, kalau Anda teruskan, kita akan temukan kalimat wa asyiya wa hina tudhiran. Hei, asyiya itu waktu petang, belum dekat ke arah maghrib. Antara siang, teman-teman sekalian, menjelang kemudian pertengahannya, ya, antara siang kemudian pertengahannya, lalu kemudian masuk maghrib. Antara siang dengan maghrib ketemu masa, ketemu sore, itu asyiya namanya. Baik, itu asyiya, asar. Baik, ya, ditemukan di sini waktu asar. Ya. Asar menunjuk kepada momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik karena hikmah tertentu. Di Quran surah 103, wal asr, demi momentum waktu yang aku berikan untuk beraktivitas, ya. Karena pentingnya sholat itu nanti disebut dengan momentumnya asar. Waktunya, kalau Anda tanya waktunya, disebut asyiya.
momentumnya yang penting, yang menjadikan kita harus memanfaatkan supaya menjadikan kegiatan sebagai ibadah, mendekat kepada Allah. Kalau tidak, rugi kita karena hilang sebagian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikannya sebagai ibadah. Karena itu surah 103 menunjukkan pesan penting supaya kita memanfaatkan waktu itu untuk ibadah, untuk menenun amal soleh supaya tidak rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Waktunya untuk mengerjakan di waktu itu, waktu rentang sore antara siang dengan ke maghrib itu disebut asyia namanya. Wa asyia wa hina tudhhirun, zuhur. Masya Allah. Zuhur tiba, maghrib, subuh, asar, zuhur. Satu lagi apa? Quran surah ke-24 ayat ke-58. Ya, kalau Anda terus baca ayatnya sampai ke ujungnya, Anda temukan kalimat mim ba'di salatil isya thalathu awrat. Dan setelah engkau menunaikan salat isya itu, minta izin ya kepada ayah ibu, minta izin kepada ahli rumah. Kalau ingin masuk ke kamar, ketok pintu dulu di 3 waktu yang paling utama. Kan waktu kemudian sebelum subuh, teman-teman sekalian, waktu kemudian dalam suasana siang setelah beraktivitas mungkin sedang ganti pakaian, dan juga waktu setelah menunaikan salat isya, min ba'di salatil isya. Isya disebutkan. Baik. Jadi 3 pergantian waktu ini ya, PAW, pergantian antar waktu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 yang tadi saya maksudkan, 3 ayat ini, ayat 17, 18 surah 30, 1, 2, kemudian ayat 58 surah 24, mencakup 5 pergantian waktu dalam sehari untuk mengetes iman. Kan? Ya, sekaligus menunaikan ibadah sholat itu. Kata Allah, aku jadikan PAW, pergantian antar waktu, 5 kali dalam sehari. Subuh, cek iman masih ada atau tidak. Sekali lagi, karena sholat membuktikan keimanan kita. Ada getaran nggak ketika disebutkan nama Allah? Imannya bergetar nggak? Ya kan? Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu bisa dicek imannya. Di antaranya jika disebutkan nama Allah, maka ada getaran dalam hatinya. Maka panggilan menunaikan ibadah sholat itu didahului dengan kata Allah. Bukankah kita dengar panggilannya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Sampai kita temukan kalimat hayya 'alas shalah, dibukanya dengan apa? Allah, Allahu Akbar. Ya, bukankah kalimat Allah itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada Tuhan yang hak, yang kita katakan dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Anda beriman. Ya, iman kepada siapa? Yakin tanpa ragu kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang hak. Maka diuji kita, buktikan lewat komitmen dengan ibadah. Bagaimana caranya? Panggil dulu, ada nggak sinyal iman dalam dirinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, muncul. Bukankah subuh ada pengecekan iman ketika kita mendengar itu? Bukankah itu panggilan sholat untuk membuktikan komitmen keimanan kita? Kemudian ganti waktu ke siang. Masih terang nggak? Ya, kita beriman. Masih nyata nggak keimanan kita? Terang, nyata, bahasa Arabnya disebut dengan zuhur. Ya, wahina tudhhirun. Dan ketika waktu zuhur pun dipanggil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek imannya masih ada apa enggak? Ya, ketika tiba waktu sore itu, asyiyah, jangan-jangan kita rugi nih. Karena ada orang subuhnya beriman, sorenya imannya nggak ada. Jangan-jangan waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik. Memanfaatkan waktu dengan baik untuk kepentingan ibadah dan membuktikan iman disebut dengan asar namanya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Apa dampak dari iman? Wa amilus shalihat. Apa amal soleh pertama setelah beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya disebutkan asar untuk membuktikan komitmen kita dan menunjukkan konsekuensi dari pembuktian iman kita untuk menunaikan salat. Salatnya disebut salat asar, waktunya disebut dengan asyiyah. Wa asyiyah. Quran surah kedua 4 tadi ya, atau Quran kita kembali ke surah 30 ayat 18 tadi. Ya, Quran surah ke-30 ayat 18, wa asyiyah wa hina tudhhirun.
Sampai masuk kemudian ke fase menjelang malam, di sore terakhir, saat matahari akan terbenam. Maghrib, bukankah dipanggil lagi dengan suara adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai masuk kemudian ke isya, min ba'di sholatil isya, bukankah ketika akan sholat isya didahului dengan panggilan adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita dapatkan maghrib, subuh, asar, zuhur, isya. Kalau kita ingin urutkan dari subuhnya, boleh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Konektivitas kita dengan Allah menjadi tersambung. Kalau Anda tanya, berapa nomor online untuk menghubungkan kita dengan Allah? Kita katakan 24434. Duanya itu subuh, 4-nya zuhur, 4-nya asar, 3-nya maghrib, 4-nya isya. Buktikan dan ditemukan. Buktikan dan ditemukan. Buktikan apakah ada waktu sholat dalam Al-Quran? Ada dan ditemukan. Inilah jawaban ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada rekan-rekannya, koleganya, waktu-waktu sholat itu telah nampak ada dalam Al-Quran, terbaca dengan jelas. Maka sahabatnya bertanya, Aina, bisa nggak ditunjukkan di mana itu? Maka beliau katakan seperti apa yang tadi telah saya sampaikan. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Tumsuna kata beliau maghrib, tusbihun subuh, wa asyiya wa hina tudhirun. Asyiya menunjuk kepada waktu asar, tudhirun menunjuk kepada waktu zuhur. Dan isya'nya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58 itu, min ba'di sholatil isya tadatsu awrat. Kita ketemukan di situ subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau Anda ingin detilkan lagi, kita temukan detilnya. Subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detail. Saking terang, jelas, dan detailnya, Allah meminta kita menjaga waktu-waktu sholat itu dengan komitmen menunaikan sholat yang dimaksudkan. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka bila engkau telah mengetahui waktunya terang dan jelas, jaga, saling menjaga untuk mengingatkan waktu-waktu sholat itu, dan tunaikanlah sholat itu dengan keadaan yang paling khusyuk, terlebih sholat-sholat pertengahan. Karena itu, jika ada sekali lagi yang bertanya, apakah ada waktu-waktu sholat dalam Al-Quran? Kita jawab, bukan hanya ada, tapi sangat terang dan jelas. Dan diminta dengan jelas dan terang itu untuk menjaga dan menunaikannya dengan khusyuk. Namun bila ada yang mengatakan tidak ada waktu-waktu sholat dalam Al-Quran, walaupun saya mengerjakannya, ini patut diduga dua hal terjadi pada dirinya. Kalau bukan dia belum bagus baca Al-Quran, belum mengetahui isi Quran karena jarang berinteraksi dengan Quran, boleh jadi karena keadaan imannya yang melemah. Karena bagi orang beriman, dia pasti akan mengetahui waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh orang beriman itu akan jelas baginya nampak tentang waktu-waktu sholat itu. Sekali lagi, kalau bukan karena kurang baca Al-Quran, boleh jadi karena kurang kuat keadaan imannya. Dan yang paling menarik adalah di saat setiap insan beriman mulai mencoba khusyuk untuk menunaikan sholat, ternyata masih ada orang yang baru ingin mengetahui kapan waktu sholat itu dikerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keimanan kita, kekuatan diri kita, dan memberikan kesenangan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita saling mendoakan, semoga Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang belum mendekat kepada Al-Quran, yang belum yakin dengan ketentuan agamanya, walaupun telah menyatakan berislam. Dan semoga kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.